Hai hai hai, dengan Grandma Uti lagi. Halo teman-teman, apa kabar? Kalau melihat jalan tol seperti ini, pasti teman-teman akan bertanya, akan kemanakah Grandma Uti saat ini? Teman-teman, saya berada di mobil melalui satu jalan tol yang bernama Tol Bocimi. Akan kemanakah gerangan Grandma Uti? Saya mendengar teman-teman bahwasanya nun jauh di Sukabumi, di satu pegunungan Nyalindung, ada satu desa yang bernama Desa Mekarsari yang terkena musibah longsor. Segera saya berangkat ke sana untuk melihat seperti apa, dan konon katanya sudah ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Barat dan para korban sudah ditolong dengan baik dan benar. Bahkan tempat tinggal dari mereka pun juga sudah dipikirkan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Teman-teman, seperti apa sih keseruannya di sana? Ayo teman-teman, ikuti saya ke sana. Teman-teman, jalannya sendiri memang sangat ekstrim. Untuk menuju ke sana, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman dulu ada musibah apa dan di mana serta seperti apa musibahnya. Ini betul-betul saya berada di tengah-tengah gunung. Saya bertanya kepada masyarakat, sesungguhnya gunung apa ini? Mereka bilang ini bukan gunung, ini adalah perbukitan. Dan perbukitan itu memang luar biasa panjangnya, luar biasa ekstrimnya perjalanannya. Tetapi saya ingin agar teman-teman juga bisa melihat dari dekat seperti apa sepak terjang serta satsetnya Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi ini atau Gubernur Jawa Barat ini membantu masyarakat yang jauh di sana. Video, ayo hai hai hai. Hai guys gitu. Hai guys. Sebelum saya menuju ke perkampungan korban daripada longsor ini, ada baiknya saya memperlihatkan kepada teman-teman separah apa sih longsornya Grandma. Kok sampai Kang Deddy Mulyadi membuatkan satu tempat untuk mereka. Ayo teman-teman, kita lihat. Memang menurut hemat saya ini memang kelongsoran yang luar biasa. Enten pada ninggalian anu longsor. Nah, ini adalah bahagian yang longsor dan rumah-rumah tadi itu adalah seperti ini. Ini terus-menerus masih dikerjakan. Kelongsoran ini memang cukup panjang. Saya melihatnya sekitar 200-500 meter tanah-tanah yang longsor di sini. Saat ini masih dalam pengerjaan untuk membuat ini menjadi lebih baik. Salah satu rumah di bawahnya adalah seperti ini yang terkena. Adapun rumah-rumah berikutnya yang di seberang sana itu merupakan daerah yang terancam longsor. Nah, seperti ini teman-teman, kelongsoran di desa ini seperti sudah tidak ada kehidupan lagi karena mereka semua ditampung di dalam satu rumah penampungan korban longsor seperti itu. Dan alat berat ini memang bekerja setiap hari. Ini juga salah satu rumah yang terancam longsor dan sepertinya sudah tidak dihuni lagi di bawah ini. Seperti itu. Memang mengerikan sih longsornya, sangat mengerikan seperti ini. Nah, bahkan separuh dari jalan pun juga terbawa oleh kelongsoran ini. Nah, dia akan naik ke atas sini teman-teman.
terus digali, terus diperbaiki agar cepat bisa dilalui lagi oleh warga. Di sana jauh ke sana teman-teman masih ada lagi. Ayo Pak, let's go Pak. Ini arah kemana sih, ah? Ini juga berpotensi longsor juga teman-teman, karena begitu curam dan tentu saja kalau kena hujan sedikit saja akan membuat tempat ini menjadi lebih longsor seperti itu. Dan sekarang sedang dalam perbaikan yang dilakukan oleh Pemda seperti ini. Seperti itu. Mudah-mudahan cepat selesai sehingga semua bisa lagi menggunakan jalan ini dengan lancar. Hai, dengan Gerbang Uti lagi. Halo teman-teman, apa kabar? Gerbang Uti berada di satu tempat yang non jauh di sana di atas satu pegunungan. Konon katanya di sini sedang dibangun beberapa perumahan yang dibuat oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM. Adapun mereka-mereka yang diberi tempat tinggal di sini adalah mereka-mereka yang terkena longsor di bawah sana. Nanti akan saya kasih lihat kepada teman-teman. Kalau masih sempat saya akan kasih lihat di mana letak kelongsorannya. Seperti apa tempatnya? Let's go teman-teman. Ikuti saya jalan-jalan di desa ini. Tepat di sini ada jalan yang ke atas, menuju ke atas sana. Memang sebagian sudah diaspal jalanan ini untuk menuju ke kampung KDM. Mereka menyebutnya kampung KDM. Sesungguhnya itu adalah penampungan daripada korban-korban yang terkena longsor yang saya katakan tadi teman-teman. Jalanannya cukup bagus, jadi bisa sampai dengan kampung KDM dengan jalan yang seperti ini. Saya berkesempatan bertemu dengan kepala desa dan inilah hasil interview saya dengan beliau. Punten? Ya, enggak. Kelihatan nggak sih? Gue kayaknya nggak bisa ngelihat, nggak bagus. Enggak bagus. Mau di rumah di sana di bawah boleh? Ada lagu. Siap. Teman-teman, saya bertemu dengan Pak Kades Mekarsari ya. Karena ini kebetulan sore hari beliau sudah usai dinas. Saya ingin mengobrol-ngobrol sejenak Pak Kades mengenai rumah daripada yang sedang dibangun saat ini untuk masyarakat yang terkena musibah longsor di seputaran Desa Mekarsari. Nah, boleh saya berkenalan dulu? Siap. Selamat sore Pak Kades. Sore Mas, sore. Dengan siapa nih Pak Kades namanya? Saya namanya Ilham. Ilham. Selamat sore Pak Ilham. Pak Ilham, bagaimana Anda bisa berpikir bahwasannya di sini kok bisa tiba-tiba ada perpanjangan tangan untuk membantu masyarakat Anda yang terkena korban longsoran? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, ada berapa rumahkah yang sedang Anda bangun di sini untuk para korban? Oke, terima kasih Oma. Selamat datang juga sebelumnya ke Desa Mekarsari. Mungkin saya harus cerita sedikit ya Oma ya. Perjalanan dari bantuan ini sebetulnya ini kan terjadi di tahun 2024. Bencananya memang ini rata-ratanya warga ini sudah masuk ke dataan dari BNPB. Hanya saja kemarin alhamdulillah Pak Gubernur bisa mampir ke sini, akhirnya ngasih 17 rumah.
Oma gitu. Oke. Jadi 17 rumah, tapi kemarin kita berusaha buat nego-nego dengan dasar kebaikannya Pak Gubernur, akhirnya ditambah lagi 3 rumah. Ya, Jadi oke. dari Pak Gubernur itu ada 20 unit rumah yang kita bangun sekarang di kampung KDM ini. Ini sebetulnya kampung ini belum ada namanya, Om. Sebetulnya belum. Jadi ngarang nih Iya, kampung KDM. tapi memang warga di sekitar di sini bilangnya karena memang ini perumahan yang dibangunnya pakai dana dari provinsi, ya akhirnya di sini dia dipanggilnya disebutnya jadi kampung KDM gitu, Oma. Sesungguhnya Iya. ini sebetulnya nama desanya apa? Desanya Desa Mekarsari, Oma. Oke. Desa Mekarsari ini kampungnya ini Cirende, Cirende 52. Oh, oke. Tapi oke. memang di sini harus karena memang sudah terlalu banyak juga warganya, ini harus ada pemekaran. Oh, Makanya oke. kita gagas buat nanti di sini jadi ke-RT-annya sendiri, Oma, di sini. Oh, oke. Jadi disebutlah di sini tuh kebanyakan warganya bilang di ini tuh kampung KDM katanya gitu. Oh gitu. Iya, Saya betul. kasih lihat Boleh. sejenak Boleh. rumahnya di sini. Boleh. Nah, rumah-rumah ini sebetulnya luasnya berapa Pak Kades? Ini kalau tanahnya itu semuanya 2.700. Oh, oke. 2.700. Ini yang di bawah dibangun di sini itu ada 17 rumah. Yang 3 dari Pak Gubernur itu warga inginnya dibangun di tempatnya masing-masing, Oma. Jadi di sini ada 17 dari Pak Gubernur, yang 3 di tempatnya masing-masing. Ini yang belum jadi ini dari Pak Bupati. Oh, Ada 5 oke, unit dari oke. Pak Bupati. Saya melihat jalanannya menurun ke bawah seperti Iya, ini ya, betul. Pak Kades ya. Betul, Oma. Nah, ini kira-kira jalanannya akan diperbaiki karena sekarang Iya. sepertinya masih seperti tanah aja. Betul. Mudah-mudahan ini sih minggu depan sudah mulai pengerasan, Oma. Oh, oke. Ini minggu depan mudah-mudahan kita sudah bisa mulai pengerasan jalan, karena sebelum dibangun di aspal harusnya ada pengerasan dulu. Oh, oke. Nanti oke. mudah-mudahan dari Pak Bupati juga nanti bisa nambah lagi bantuannya dengan pengaspalan, Oma. Oke. Mudah-mudahan. Jadi ada pengaspalan nantinya betul. sampai dengan ke bawah. Sampai ke bawah. Lalu listrik sendiri mereka dikasih listrik, Listrik juga. dikasih dapat listrik. Dapat Oma. listrik. Satu orang 1 kWh. Satu orang 1 kWh. Iya, betul. Lalu berikutnya lagi ada lagi yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan air? Air di sini kalau sebetulnya kalau di Mekarsari ini air ini banyak. Oh, Oma. oke. Di sini airnya banyak, tapi memang harus diakui pengelolaan kita belum maksimal. Di pengelolaan air ini belum Iya, maksimal. iya. Makanya mudah-mudahan dengan adanya kampung ini pengelolaan air kita bisa jauh lebih profesional ke depannya. Oke. Mengenai ini satu lagi, Siap. sampah. Tentu saja kan mereka mempunyai sampah-sampah. Ya, Ya kan, betul. nanti dari 17 rumah yang ada sekarang ini. Betul. Nah, itu akan seperti apa pengelolaannya Ya. nanti? Siap. Kelak. Siap, Oma. Jadi kemarin itu saya diinstruksikan langsung sama Pak Bupati untuk betul-betul memperhatikan masalah sampah. Akhirnya kita ngobrol juga sama dinas-dinas terkait. Kita rencananya nanti akan bikin tungku pembakaran sampah. Jadi sampah-sampah yang non value itu nanti bisa dibakar di sana yang tanpa asap. Oma. Oh gitu. Gitu. Iya iya iya. Tungkunya nanti tanpa asap. Tapi Oh, akan tanpa mudah-mudahan, asap. Ya. Iya iya iya. Mudah-mudahan iya. nanti di sana ini jadi pilot project juga di desa saya khususnya. Ke depan mudah-mudahan di setiap kampungnya kita bisa bikin tungku yang seperti itu juga ke depan. Oke. Ini berapa lama sudah pembangunan ini ceritanya Ini nih Pak tuh Kades? 2 bulan ya, Oma ya. Oh, sudah Kurang 2 lebih bulan. 2 bulan. Jadi diperkira kalau saya melihat ini kelihatan mereka sudah mulai finishing ya. Ya, finishing, betul. Finishing. Jadi artinya dalam 2 minggu ini kayaknya sudah Bisa. dan Iya, semua ya. Iya. Sudah Kalau yang selesai. dari Pak Gubernur ini sudah diisi, Oma. Oh, bahkan Kalau iya. iya, betul. Tadi saya melihat ada beberapa Iya, yang sudah betul. diisi. Sudah diisi oke. karena memang warga saya khawatir diam di tempat yang Pengungsian ya? pengungsian Oke. atau di tempat rumahnya sendiri takutnya kebawah longsor, akhirnya banyak kan yang sudah diisi. Oh, oke. Terus gimana warga happy nggak? Alhamdulillah sementara ini warga sangat bersyukur dengan adanya ini. Cuma ya itu tadi Desa Mekarsari kan 102 unit Oma yang 102 yang terkena 102 musibah. yang terkena musibah. Oke. Ini baru terrealisasi 28 unit. Mudah-mudahan nanti di waktu yang dekat ini tahun-tahun ini bisa 38 unit juga nanti. Oke. Bisa dari BNPB nanti bisa. Oke. Jadi akan ada kelanjutannya setelah ini ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Oma. Mudah-mudahan aja ini bisa menjadi satu pilot project Iya. untuk nanti ke para Betul. kepala desa dimanapun teman-teman yang bisa membantu masyarakat tidak perlu menunggu Ya. karena musibah Ya. yang dianggap rumahnya tidak sehat. Mhm.
atau kita kenal dengan bedah rumah gitu Iya, ya. bedah rumah. Dibuatkan rumah sehat seperti Iya. ini kan jauh lebih bagus. Mudah-mudahan sih begitu ya Oma ke Iya. depan. Kita juga berharap kayak program pemerintah itu ada Rutilahu itu, karena rumah ini satu di penganggaran tidak terlalu besar. Signifikan. Ya, Iya. betul. Yang kedua juga ini tahan gempa. Karena Oh, dulu- rumah ini walaupun Iya, begini tahan gempa tahan ya. gempa di sini. Sudah didesain tahan sudah gempa. didesain tahan gempa. Ah, Karena kalau iya, rumah iya. panggung itu dia kalau ada getaran dia nggak roboh rumahnya, Oma. Oke, oke. Paling dia hanya sebatas bergeser doang. Oke, oke, Gitu. oke. Nah, bagaimana kalau para pemilik rumah ini sesungguhnya mereka punya hewan-hewan peliharaan seperti biasanya mereka Ya. punya sapi atau mereka punya kambing, apakah ada lahan yang dipikirkan untuk menampung hewan-hewan mereka? Ya, sebetulnya itu waktu kita jalan ke Pakuan, dipanggil sama Pak Gubernur ke Pakuan, itu sudah ada ke arah sana, tapi belum ada pembahasan yang lebih lanjut lagi, Oma. Oh, Tapi oke. mudah-mudahan nanti kalau video ini terdengar sama Pak Gubernur, mudah-mudahan Pak Gubernur berkenan ke sini lah, Ibu Mama ya. Ya, kan memang sudah dari sini kan? Iya, betul. Sudah dari sini dulu kan? ke sini, tapi Iya. kalau sekarang rumahnya belum dilihat sama Pak Oke. Gubernur. Mudah-mudahan ke depan Pak Gubernur sudi buat datang ke sini. Ke sini lagi Gitu ya. ya, betul. Iya. Terima kasih banyak Siap, Pak Mama, Kades. hatur nuhun juga. Sampai jumpa. Iya. Mudah-mudahan proyeknya semua selesai Amin, amin. dan desa ini bisa menjadi lebih maju Amin, lagi. amin. Terutama saya senangnya karena mementingkan rumah sehat bagi warganya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Oma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jalanannya sendiri seperti ini memang sedang dalam pembangunan semuanya. Nanti ke depannya konon katanya jalanan ini akan dibuat menjadi aspal dan lebih bagus seperti itu. Nah, di sini masih banyak para pekerja yang sedang membangun rumah ini. Rumahnya sendiri dibuat dengan sangat natural, disesuaikan dengan alam yang ada di sini, teman-teman. Artinya saya tidak melihat ada satu besi atau apapun di sini. Rumah ini memang dibuat dengan menggunakan kayu seperti bilik dan lain sebagainya. Ayo teman-teman, kita masuk ke dalam. Konon katanya 28 rumah yang menjadi korban daripada tanah longsor itu, tetapi 3 diantaranya itu memang dibangun di tempatnya sendiri, dan ini adalah sisa 25 rumah yang berada di sini. 20 rumah diantaranya dibangun oleh pemerintah provinsi dan 5 diantaranya oleh kabupaten. Jalannya sendiri memang menurun seperti ini dan rumahnya sendiri terlihat sangat sehat seperti ini rumahnya. Nah, terbuat dari bangunan-bangunan seperti ini rumahnya. Nah, rumahnya sendiri masih dalam proses pembangunan. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan bisa dilihat ini 35 meter saja, tetapi sudah ada kamar tidurnya seperti itu, sudah ada WC-nya seperti ini, dan terlihat rumahnya sangat sehat. Di sini mungkin nanti akan dibangun satu rumah lagi di sini, teman-teman. Seperti itu, seperti ini. Dan ini adalah aku akan lihat tidak sampai ke bawah, teman-teman. Hanya di daerah sini saja ingin saya perlihatkan 20 rumah diantaranya yang modelnya sama semua dengan Pak. Assalamualaikum Pak. Ngiring ningali nih Pak. Terus sedang di perbaiki, ada itunya apa, kamar mandinya pun semua dibuat sendiri. Di belakangnya sendiri masih sangat luas. Konon katanya ini 2200 meter katanya, seperti itu. Assalamualaikum, ngiring nih. Ngiring video. Ngiring video. Lu aya cai geuning. Kopi dan itu ayam mah. Kopi mah di luhur cenah tadi aya kopi nggih. Apa Bu? Ini channel apa Bu? Channel Germa Uti, Abah. Mau Uti. mohon. Oh iya siap lah. Mangga. Pokoknya di-update nah di komen. Di komen, lain di komen atuh di subscribe. Di-like. Di like tah. Tah, ngobrolnya mah. Oh iya mah terus dieusian geuning terus aya hordengan. Ini mah udah ada hordennya, udah dieusian. Mah dicantik. Kenapa cuma baru sekarang nggak dari waktu pembangunan di sini? Tah eta itu teman-teman baru ngasih tahunya sekarang, baru tahu jadinya. Dari siapa Bu? Mak? Tahu dari siapa namanya tadi? Dari Kang Asep. Kang Ulin. Oh tukang ulin. Oh ya. Sama pian TV-nya mah. Mohon sama Pian TV tah dia luhur. Hadiahnya puntennya nu ieu mah tos. Dilanjut Nak. Ini mah udah diisi nggih. Tadi tuh udah ada ya. Enggak.
Oh, nenek di Lebak. Dipindahin, Mak. Oh, nenek di situ. Oh, mohon. Udah dipindahin, udah hampir semua lah, hampir semua. Hampir semua ya. Udah dipindah gitu, udah diisi. Udah diisi. Ya. Oh, ini di sini udah 2 minggu, udah 3 minggu nih. Udah Oh, pada diisi. tapi enak. China kumaha nih? Raos China. Oh, ti dieu mohon. Oh. Oh, gampang gitu gampang. Oh, gitu ya. Kayak kadi tuh heulang gini, pada ningalian heula. Nah, rumahnya panggung-panggung seperti ini tuh kayak gitu. Semuanya ini sudah dikasih horden, artinya emang udah di tuh. Nih ya. Tuh seperti ini. Dan motor juga masuk kok ke sini. Tuh. Tuh, udah ada masing-masing. Udah ada nomor-nomornya kayak gini rumahnya. 2 gitu ya. Nah, tadi kamar mandi yang dibangun tuh menjadi seperti ini. Kamar mandinya dengan pintu dari sini. Seperti itu. Nah, ke bawahnya sendiri di bagian bawah sini konon kebanyakan memang sudah dihuni, teman-teman. Tuh. Sekalipun jalanannya masih belum rapi dengan baik, tetapi mereka sudah menghuni tempat ini karena memang mereka sangat memerlukan. Setelah kejadian kelongsoran itu, mereka memang memerlukan tempat tinggal secepatnya, dan secepat kilat itu juga Bapak Gubernur Jawa Barat membangun rumah-rumah ini untuk mereka di sini seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Banyak ke bawah. Ada 25 rumah di sini, sesungguhnya 28, tetapi 3 rumah diantaranya ada di luar sana. Jalannya seperti itu, dan di ujung bawah sana teman-teman masih ada lagi tanah yang bisa dibangun untuk kelanjutan daripada pembangunan berikutnya. Ini juga salah satu tanah yang kemungkinan akan dibangun dalam waktu dekat, dan di belakangnya memang sangat sejuk karena ada pohon-pohon bambu seperti itu. Ini juga menjadi salah satu tanah yang nantinya akan dibangun juga seperti itu, teman-teman. Dan di atas ada tembok-tembok daripada penduduk yang berada di pinggir jalan. Nantinya yang seperti tadi saya kasih lihat di atas seperti itu. Lihat semuanya bahagia mendapat fasilitas ini. Kerupuk kulit. Oh, nawar-nawarkan kerupuk kulit. Kerupuk kulit, Mak. Kerupuk kulit. Ini rame di dianya. Rame, Mak. Sini mah pokoknya mah. Nah, ini kayak udah mah rame lah. Pokoknya yang penting rame we nya. Yang penting mah happy we nya. Kumaha ya ke bapak aing. Aing ngawarung di dia kenging. Jadi mau bikin usaha. Boleh kenging katanya. Bikin warung di sini pun menjadi boleh. Saya ajak turun sedikit ke bawah ya teman-teman ya, untuk melihat masih banyak. Kalau ini adalah gang kedua dari yang tadi, di sini masih ada juga yang belum selesai dibangun, sama sekali belum selesai dibangun. Tetapi di bawah sana kelihatannya sudah mulai banyak yang dibangun, dan bahan-bahanan bangunannya sendiri saya lihat sangat berkualitas dan hanya dari bilik-bilik saja atau dari bambu, tetapi sehat. Rumahnya sangat sehat, jendelanya terbuka dengan baik, udaranya bergerak dengan laju, teman-teman. Nah ini kalau terlihat dari bawah, ini jalannya sendiri menurun ke bawah, tapi mudah-mudahan nanti akan dibuat paving block atau semacamnya yang membuat tempat ini menjadi lebih rapi seperti itu. Baru mohon nembe pisan. Nah, tos bade eta nggih, tos bade salse. Salse mohon. Sabar dinten deui kinten-kinten. Langkung 3 dintenan we insyaallah. Insyaallah. Aduh meni ieu mah resepnya tos caket ka jalan. Mohon anu Bapak? Sanes anu Pak RW. Oh, Pak RW na di. Udah malna abdi mah. Oh, mohon. Anu ieu nama kangge bantosanana kangge Bapak RW.
rakana gitu geus sanes Pak RW. Oh, gimana Pak RW nggih? Da caket sareng jalan, niraoseun. Kamarna mung hiji nggih? Dua. Oh, geuning. Teu acan digowong panggitan hiji. Oh, teu acan digowong mohon. Acan aya pintuna gitu. Oh, mohon. Jadi kita aya lawang. Oh, di ditu engke nama. Nah, tadi jam. Engke nama mohon. Ngelan pan kapal itu aya. Kapal di ditu. Jadi satu rumah ini ada dua ininya jendelanya. Nanti akan ada juga dari sini penampilan jendelanya. Di sebelah sana memang kebun-kebun, jadi sangat luas. Di sini sepertinya masih bisa ada satu rumah lagi, teman-teman. Karena jalannya, kah? Buat misola katanya Bu. Oh, musola? Iya. Oh, gitu. Oh, ini untuk musola katanya. Ini di sana, di sini. Oh, jadi semua juga bisa ikutan ya di sini ya, sholat di sini. Salat. Mohon. Jaya ta semena aja Oh, mana? Tuh di si Jaya semen, ta ieu semen. Aduh, semua peralatan disediakan dengan sempurna. Bukan main. Nah, ini adalah rumah-rumah terdahulu yang ada di sini dengan tentunya mereka nanti tidak akan menyepi sendiri, teman-teman, karena memang sudah ada yang menghuni di sini sebelumnya. Artinya ini memang sebuah pedesaan seperti itu. Seperti itu. Jadi kita lihat semua tanamannya kayaknya di sini tumbuh subur. Nih, bunga-bunga seperti ini aja tumbuh dengan subur. Seperti itu. Sini ada pisang-pisang. Kalau ke sana menuju ke atas sana memang tidak bisa dilalui dengan mobil, hanya bisa dilalui dengan motor. Seperti itu. Tapi kesuburan tanahnya seperti ini, teman-teman. Subur banget. Ada juga pohon pisang-pisang seperti ini. Tuh. Dalam perjalanan pulang, saya akan lebih luasa memperlihatkan kepada teman-teman. Memang betul semua daerah sepanjang jalan ini memang masuk dalam kategori tempat-tempat yang berpotensi untuk terkena longsor. Bayangkan saja, mereka membuat rumah-rumah di sini setipis ini dan berada di bibir jurang seperti ini. Tentu saja ini juga akan membuat PR bagi para Pemda setempat untuk bisa memindahkan mereka ke tempat yang lebih baik, karena ini membahayakan sebahagian daripada jalan-jalan ini memang sudah ditanggulangi oleh pemerintah, sudah dibuatkan penanggulangan atau tanggul-tanggul yang mencoba membuat jalan ini tidak longsor. Dan enggak kaleng-kaleng, teman-teman, memang sepanjang jalan ini menurut hemat saya beberapa puluh kilometer memang letak daripada jalan ini sangat rawan longsor. Nah, ini adalah salah satu yang sudah diperbaiki menjadi seperti ini. Tetapi dengan demikian tentu saja tidak boleh lagi masyarakat membangun di tepian bibir-bibir jurang ini. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Pedesaan ini memang masuk di dalam
daerah atau kota Sukabumi, tetapi sangat jauh memang, masih butuh berpuluh kilometer lagi untuk menuju ke desa ini teman-teman. Dan sepanjang desa ini memang dipenuhi oleh pemandangan yang indah, tetapi seperti saya katakan tadi bahwasanya sangat ekstrim. Jurang-jurang di kiri kanannya kebanyakan ada di sebelah kiri, tetapi ada beberapa jalan juga di sebelah kiri dan kanannya memang sudah jurang seperti itu. Beberapa sudah ditanggulangi, tetapi yang lainnya masih belum ditanggulangi. Tentu saja perbaikan masih berlangsung sepanjang jalan ini teman-teman. Teman-teman dari desa Mekarsari di Sukabumi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Sampai jumpa teman-teman pada vlog saya yang akan datang. And goodbye. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more.